warahmatullahi wabarakatuh. Jatil mujizatu ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wa jatanibul munkarat. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lamu bi muradi. Wa lidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu al-aliyyul azim. Wa balagha rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika lamina syahidin. Amin wa wa nahnu ala dzalika lamina syahidin. Wa nahnu ala dzalika lamina syahidin. Wasyakirin wasyakirin wasyakirin. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana minas shalihin. Allahumma ja'alna wa auladana minal muttaqin. Allahumma ja'alna wa auladana minal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna wa auladana minal muflihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya qabul. Pulang pada ya, sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Talim Tarbiyatul Hasanah Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasan Basri, nafa'anallahu bi ulumi fi kulli hayati. Mudah-mudahan beliau umurnya 50 tahun lagi. Amin. Diem ya lu. Guru kita itu, ulama kita, doain beliau bisa sehat. Kalau bisa mani empok matinya duluan. Pulang ke saya, kayaknya kurang setuju kiai mati belakangan. Atau kalau kiai nggak ada, ustaz nggak ada, lu tak sampai ngimpin tahlil lu, ya bisa ya. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa membimbing kita menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama yang lain, ustaz-ustaz yang lain, ustazah-ustazah yang lain, kita doakan ustazah kita, ustaz kita, mudah-mudahan bisa terus membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Aparat desa, Bapak Lurah yang baru saja turun dari mimbar dan juga baru saja pulang. Mudah-mudahan lurah kita amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. RT, RW, Jaro, ulu-ulu semua. Para jamaah Maulid Rasul, ibu-ibu, bapak-bapak, ini jemaah luar biasa nih, banyak biasa ada 1.500. Ada ya lebih bisa, masalah. Kayaknya banyak sih ini dari pojok ke pojok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua malam ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Segala puji bagi Allah, sholawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, pada kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya yang setia mengikuti ajarannya sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua bisa bertemu dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil semua bisa berada di bawah bendera baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil semua bisa minum empang telaga kausar baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil semua bisa berada dalam surga bersama kanjeng Nabi kita Nabi besar Muhammad. Shallu ala Muhammad. Salli wa sallim dah. Salli wa sallim dah. Wal ali wal abiman qad wal ali wal ashabi man. Allahumma salli wa sallim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita tasyakur bin nikmah bisa bertemu di tempat yang mulia dalam rangka peringatan yang mulia, yaitu peringatan Maulid Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad. Temanya apa nih Pak? Udah dibaca belum lu? Baca yuk, sayang loh tuh nggak dibaca. Ayo baca anak-anak, memperingati Putin memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa artinya SAW? Dia pinter, majlis taklim,
Tarbiyatul hasanah dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wujudkan ketauladanan hidup Rasulullah dalam sikap dan perilaku sehari setiap hari. Pinter, besok rek ya, masuk minggu depan. Peringatan Maulid Nabi, Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Betul nggak, Pok? Pok, jangan mulu dana ya, Pok. Lu, Pok, benerin akhlak empok. Ya, punya laki nggak lo? Yang punya laki ngacung. Yang punya laki dikit amat. Berarti emang lu nggak punya laki pada. Dicoba tuh minta nomornya. Halo, jatuh nggak nih gue di sini? Coba benerin akhlak ya, Po ya. Ini hasil muludan, elau akhlak rapiin. Karena Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak bagi istri, akhlak rapiin ke laki. Jangan ngelawan lu, minah tiara. Muludan rajin lu, ke laki ngelawan. Berarti pamamik lu. Bang ya, Bang, abang saya bela Bang, tenang Bang. Nih, ini nih, yang pada sial doang. Ngelawan dulu lu. Belau, akhlak rapiin ya, Po ya. Mulu dan ayo, akhlak rapi. Kalau disuruh laki jangan ngelawan. Ya, kalau kata laki kelor, kelor. Kalau kata laki kekidul, kekidul. Kalau kata laki kowetan, kowetan. Kalau kata laki nonggeng. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan akidah, nurut kepada suami perintah Rasul, betul? Kalau kata laki, neng, yuk kemana kita ke Ciranjang, desa Cikasur, kecamatan Cimpuk. Kudu mau Ustad, kudu mau, kudu nurut Ustad, kudu nurut. Itu perintah Rasul. Ya, Po ya, walaupun engkau lagi sibuk, lagi goreng tempe, lagi goreng bawang, lagi bikin uduk atau lagi ngegebot di sawah. Kalau laki ngajakin ke tempat tidur itu kerjaan, tinggalin dulu, gebotan tinggalin dulu, layanin dulu laki itu ke tempat tidur. Tuh gitu, itu namanya akhlaknya keren. Lu pada tertawa ya lo, ngerti nggak lo yang gue omong? Jangan tertawanya doang lo, minah tiara dengerin. Mas lu ngelawan dulu lu juga ke laki lo. Ya, Po ya, tinggalin dulu tuh gebotan, layanin dulu laki ke tempat tidur. Ada orang rawa badak kayak gitu, Po. Pre, lu nggak bisa nyap lu, apalagi lagi ngegebot. Laki ngajakin apa kata empo, repot lagi. Radang ratel, tolong. Preman. Ada. Oh, hela. Ini dasar ngerasa pada tawa. Gue suka pada ngelawan doang. Hela. Ibu nolak ajakan suami sepatah kata. Kalau hari itu Allah menakdirkan ibu dicabut ruh oleh malak Israel, suami nggak ridho, neraka loh. Ayo loh. Man asat zaujaha fa'alaiha lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa istri yang tidak taat kepada sang suami, siapa istri yang tidak mau diajak suami ke tempat tidur, siapa istri yang melawan ke suami, maka istri tersebut akan dapat laknat dapat laknat malaikat seluruh alam semesta akan melaknat kepada sang istri yang tidak taat, yang tidak nurut kepada suami. Ayo dulu, minah lu, Tiara yang ngelawan ya, laki ya.
Akhlak laki rapiin, beres mulu dan akhlak rapiin. Siap? Kalau kata laki neng, kemon, oke aa, 86 laksanakan. Kalau ibu lagi masak, matiin dulu kompornya, takut meledup. Ya, gitu ya po ya. Siap bang, nih istri abang saya servis. Akhlaknya, ya po ya. Tapi saya mau yakin lah, ibu-ibu yang hadir malam hari ini adalah wanita-wanita yang soleha. Kelihatan soalnya dari mukanya glowing. Mencereng. Ahli surga kan bersinar wajahnya. Biarin hitam juga, yang penting mencereng. Ya bah, akhlak rapin ya. Nih ciri wanita yang solehah mako ke ciri kalau malam dandan nawarin kasalaki. Udah ntar buktikan kesolehanmu. Pakai wardah. Punya wardah lu? Pakai ya. Tuh bangsa 2 cm mah. Bola-bola 6 2 pakai lipstick kok, lipstick pakai, jangan yang merah itu mah udah biasa, sekalian pakai yang hijau. Jadi sama itu juga lipstick. Terus semprotin badan ibu ya, pakai parfum. Kalau nggak punya besok beli, kalau yang punya ntar pakai. Ya wangi apa aja tuh, Casablanca atau ada. Gitu kan, kocok dulu. Pakai daster kok yang paling tipis biasa. Nih kalau bisa mah orang rawa badak besok pada ngejahit daster, bahannya dari plastik timun. Tidak apa-apa buat laki lu ini, pakai ntar kalau malam pakai. Tawarin tuh suami emang suami lagi nonton bola Piala Dunia. Ini nengok apa? Sebentar, begitu ditengok, astagfirullahaladzim. Lu siapa lu? Ini neng isi neng. Kirain malu setan kepuh. Isia. Udah wangi, udah cakep begini setan kepuh. Ini ngemeng mau dipakai tak kagak? Gitu. Kalau memang nggak dipakai ntar neng mau diganti Sari Puspa. Begitu po, itu namanya wanita yang soleha. Bang, istri abang kalau malam suka nawarin bang. Agak mau pada gidap, emang pada sial doang sih. Nggak orang sini, nggak orang sono. Jadi kalau tidur sembrono. Penite 6 di Kutang. Bukannya Wardah Sari Puspa. Ke bibir Sari Puspa. Dicium pahit jasa. Kata dia mas suami nyamuk malaria. Ya pakai Wardah, pakai war. Ustadz saya mah udah tua, udah ini atau nggak apa-apa ini pan lawangannya aki-aki. Ya ini pakai Wardah, tapi ini mah pakai warna merosot kok. Udah licin. Ya iya nggak bener. Udah bergelombang pan. Coba akhlak rapin ya ke suami, oke? Nih kok wayahnya kok beres mulu dan akhlak rapin. Kalau laki lagi ngopi, kalau laki lagi makan, wayahnya jangan kentut di depan. Itu udah dol kali ya. Orang sini sama bang, abang lagi makan, lagi ngopi, suka nggak bini kentut di depan? Prot aja ya. Itu ala kurang baik kok sebenarnya. Saya mah terus terang kok, dulu mah waktu pacaran belum nikah belum pernah loh ngedengar kentut perawan. Jadi begitu udah jadi bini itu dol kali ya. Prot aja itu. Atau pemikir mah kok laki-laki makan yang sopan, adab, akhlak rapin ke belakang apa? Ini mah di depan laki pret. Minta maaf kagak. Kadang-kadang dibilangin marahan dia. Jawabannya apa? Sepira kentut. Gila, kentut disepirain. Ampun gua mah. Hello. Akhlak rapin ya po ya. Akhlak rapiin akhlak. Nih dengerin po, yang punya laki. Nih lu yang belum punya laki. Ya. Mau punya laki? Enggak mau. Neng, kita ke kantor desa yuk. Bikin surat keterangan tak mampu. Karena aku tak mampu untuk melupakan dirimu. Keplok. Kata sama gue boleh jepati. Coba. Ya, hello.
Nih kalau laki lagi ngomong, kalau laki lagi nasihatin, empok adabnya tuh tunduk begini itu. Ayo dengerin laki. Ada orang sini kayak gitu. Bang, abang lagi ngomong nih, lagi nasihatin bini, kali bini abang begitu tuh. Ini sering mulu dan begini nih. Ada bang, enggak melotot dia mah ya. Tojok abang bang, kemana ya? Ini kalau dibilangin melototan dia, nggak boleh lu ngelawan lu Mina Tiara. Pan lu mah udah dibeli, lu mah udah dibeli. Iya kan dulu wali lu udah ijab kabul sama suami dengan seperangkat alat sholat dibayar utang. Disahkan oleh kedua saksi, berarti istri mah ibarat dagangan mah udah dibeli milik suami. Emang suami modalnya apa? Gede suami untuk mendapatkan dirimu. Emang itu tempat tidur berapa duit? Buat lu. Ya bang ya, tempat tidur. Emang lu beli? Enggak, lu mah enak tinggal pakai. Emang itu siapa yang beli? Gua tanya. Laki buat mendapatkan cintamu. Iya kan? Ya makanya lu enak jasa jadi wanita ini bersyukur. Diketawa lu. Iya wanita mah terangkat derajatnya gara-gara Rasulullah mahal, betul nggak? Nggak memodal lu mah, yang memodal mah laki-laki tuh ya kan? Tuh lemari. Lu mah enak tinggal make po. Tuh tempat dandan, toilet. Ya tempat dandan. Apa itu namanya neng? Toilet neng. Violetnya itu 3 setel aja tuh berapa duit? Lu mah enak tinggal make ya. Dalam ijab kabul dulu waktu nikah, tolong tanya ke laki-laki, bang dulu waktu nikah habis berapa duit bang? 10 juta 40 goceng. Lu mau murah amat, lu mau udah dimakan duluan kali. Ya pak, ayolah ibu-ibu ya hadap ke suami ya. Woi, kalau di depan suami jangan ngelawan, jangan rewel. Ya po ya, wanita mah jangan rewel neng. Lo tanya ke laki, bang kalau wanita rewel nggak demen bang ya? Saya juga nggak demen kalau bini rewel. Jangan pun laki-laki kok juri kayaknya nggak demen. Juri nggak demen juri. Tapi saya mau yakin orang-orang sini wanita-wanita yang soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada ya boya akhlak benerin, rapiin, beres muludan. Mudah-mudahan kita mempunyai akhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini laki-laki juga sama bang. Oi, laki-laki sama. Ini sekarang kok yang saya bela. Iya jangan dia ya. Laki-laki, kamu pemimpin rumah tangga betul? Atau kudu adil nih ke rakyat, jangan mentang-mentang jadi pemimpin jolim ke rakyat, betul nggak po? Po dengerin, kalau pemimpinmu ngelukai kamu KDRT laporin po. Kemarin ada lo yang dilaporin lo, tepukul lo. Ya mah, ya nih bang, jadi pemimpin mah yang lemah lembut, betul? Rasul manggil istrinya ya Humairo. Empok juga besok ya Humairo. Biarin wajahnya hitam juga. Iya nih rakyatmu kasih yang terbaik. Oke po, setuju saya bela. Nih istri beliin makanan-makanan yang sehat. Kalau bisa mah seminggu sekali bang istri beliin daging biar gemuk. Istri kalau gemuk bagus bang, nambleng. Gak percaya lu mah. Wah, kalau bini mendingan gemuk daripada kurus. Kalau lelaki mendingan kurus daripada gemuk. Sebaliknya, perempuan istri mendingan gemuk daripada kurus. Kalau laki-laki mendingan kurus daripada tuh makanya empok beruntung punya laki kurus. Emang kenapa Ustadz? Empok citra empok bagus sama tetangga, sama keluarga, sama orang lain. Empok bisa ngurusin laki. Ya paham lo? Ya empok punya laki kurus bagus. Jadi citra empok bagus nggak jelek. Empok bisa ngurusin
laki daripada empok punya laki gemuk nggak bisa ngurusin ya. Tapi kalau laki-laki mendingan punya bini gemuk daripada emang kenapa kalau kurus ngegatro bodoh lah ya. Makanya istri makasih yang sehat-sehat bang. Ayo sebulan sekali beliin buah-buahan, apel merah. Nggak kebeli buah apel atau beliin buah pir. Nggak kebeli buah pir atau beliin buah melon. Nggak ada buah melon atau beliin semangka. Nggak ada semangka atau beliin buah apa namanya po salak. Nggak ada buah salak atau beliin pisang sampres. Nggak ada pisang sampres atau beliin pisang muli. Nggak ada pisang muli atau nyariin sono di kebun pisang batu. Biarin berak-berak mampet sekalian bini. Dikasih yang sehat-sehat ya po ya. Iya kasih nafkah. Makanya laki-laki mah wajib nyari nafkah. Kok setuju po? Iya untuk mempercantik yaitu seorang wanita istrimu tercinta bang. Hello. Nih istri beliin alat pembersih. Empok suka dibeliin sampo. Atau empok dikasih uang, ayo beli sampo. Bang, nih bini pada beliin sampo biar kinclong rambutnya, biar kayak di iklan Sunslik. Iya Sunslik. Gua mah jujur. Emang bacanya apa? Sunslik. Emang lu bacanya apa? Di Latin nggak bener. Ada sampo celear. Ayo beli po. Lipe boy. Depan itu tulisannya CELAR, celear. Lipe boy, beli ya nih rambut. Ayo rapiin biar wangi. Pan po, mungkin kerasa kali sama empo ya. Empo abis nyampo nih, bang ya. Kalau bini rambutnya wangi, ini demen loh. Nyium rambut bini, saya juga kalau di rumah nyium rambut bini wangi, demen. Ini sedap jasa, kayak sayur asam ya. Kan itu nama-nama keharmonisan biar laki betah di rumah, betul nggak po? Pok jangan salahin laki kalau laki nggak betah di rumah. Jangan salahin suami kalau suami di rumah nggak lama. Atau di rumah ada gandaruwo. Jadi itu bini rambut riak. Di tempat tidurnya nyelik sih. Nyariin kutu. Depek kuntil biang. Banyak kutunya ada 2 ngadu. Rambutnya panjang. Bukan ditindas di keramik, dikugut. Daripada moncrot itu kutu, beletok kayak bukan dilepain, udah ditelen. Tapi turap sih, nggak boleh, kok haram. Kutu nggak boleh digugut, kalau digugut lepain ke kemur, kalau ditelan najis, karena ada darah mana najis ya. Oh ya, Ustaz kalau telur kutu boleh nggak? Kalau telur kutunya mah boleh, halal, apalagi kalau diceplok. Nah, telur kutu boleh halal. Udah kayak besok pada kekorekan lo. Cariin telur kutu dapat semangkok juga lumayan lu di dadar. Hello, makanya rambut sampoin ya biar bersih. Kebersihan pangkal keimanan. Persembahkan kebersihanmu untuk suami. Ayo bersihin po. Ya po ya. Beli tuh buat wajah biar glowing. Pakai apa itu? Sanken. Nah ya udah pokoknya itulah. Biarin muka putih juga hitam lah ini bawah. Ini kadang-kadang begitu kan. Ini wanita putih jasa ya. Ya obat kali ya. Ngeliat betis hitam jasa nih. Udah kayak cecak aja. Cecak putih. Lu udah tahu ya. Ada kan kayak gitu. Coba ya bersih ini. Beli sikat gigi po. Beli sikat gigi po. Sikat gigi. Ya sikatin gigimu, rapiin buat suami ya po ya. Iya dikasih uang sama suami beli po odol kan banyak ya, ada odol close up, Vitaden, beli ya biar senyumnya senyum Pepsod. Kebersihan untuk suami luar biasa lu badai ganjarannya. Itu kan nama-nama keharmonisan, betul po? Iya jangan sampai empo nggak pernah nyikat. Jadi gitu gigi makan pakai melulu. Makan jengkol melulu. Jadi gigi udah kayak pelangi. Atas hijau, tengah kuning, ujung merah, kulit cabai nyangkut. Hamwe emang nyangkut mati. Apalagi laki.
Nauzubillahimin. Ayo bersihin kok buat laki, insya Allah suami harmonis nanti ya, rumah tangga kita sakinah mawadah. Iya, rumah tangga dengan akhlak yang mulia seperti Rasulullah, keluarganya baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Mudah-mudahan keluarga kita semua dijadikan keluarga seperti keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi. Amin ya Allah ya Robbal. Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, betul? Nih akhlak kita sebagai anak, Tom, Neng, sayang, jangan ngelawan ke embi ya, sayang ya. Punya embi enggak? Nih lu nih muda-mudi, jangan ngelawan ke emak lu. Dorakah lu. Surga lu ada di bawah telapak kakinya. Kalau nggak percaya ntar lihat. Kalau nggak ada ke atasan. Paling digetok lu emak lu. Ada apa itu? Nah, jadi aku dilupakan. Jemaah, ini akhlak ya, rapi ya sayangnya, dan ngelawan ke orang tua. Setuju? Iya, orang tua keramat kita kok. Orang tua keramat kita. Orang tua keramat kita. Orang tua keramat kita. Orang tua keramat kita. Itu ada apa kok? Jemaah, ya jangan ngelawan ya ke orang tua ya sayangnya. Kok kita pasti punya orang tua, betul nggak kok? Atau yang nggak ujug-ujug lu ada di sini. Pasti kita punya ayah dan ibu. Ustadz, ibu saya, ayah saya udah nggak ada. Akhlak sebagai anak, ayo doain orang tua sesudah sholat 5 waktu. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Alhamdulillah. Lu mata kemana? Lu kemana lu? Ampun, wah, bagus sama gitu. Hello. Terus kok. Ini masa mau keganjil doang ya. Nanti ada guru kita, kiai kita. Mudah-mudahan beliau nanti bisa memberikan ilmu yang banyak kepada kita. Saya Maya kira panitia ngundang, salah. Ustaz PA diundang. Tumpo sama tertawa sama juga PA. Tapi kok dikatain PA sama saya jangan marah ya. Karena PA itu bermakna loh. Apa Ustaz? PA itu pencinta alimil ulama. PA pencinta alimil ulama. Udah tahu kan? Maka besok kalau ketemu teman, woi PA. Ya ada apa? Kok sama kok bingung. Jemaah, terus ya kita pasti punya orang tua. Ayo ala kita ke orang tua rapiin. Setuju? Nih orang tua udah nggak ada, Ustaz bagaimana? Doain sesudah sholat 5 waktu, betul? Ahlan wa sahlan. Guru kita telah datang, alhamdulillah. Iya, insya Allah ganteng ya boy ya, mantap biasa. Itu aku dilupakan ini. Luar biasa. Dan lah ya, asli udah datang boy. Ini motor saya ke tukang parkir. Udah istirahat nanti ya, kiai kita baru datang, kita doain biar sehat nanti bisa mencerahkan kepada kita ya boy ya. Biarin beliau istirahat 2 jam. Kan lu pengen gua terus. Gua kasih waktu 2 jam lu nggak mau. Udah tuh gua turun lah. Ya Mbak. Nih pasti kita punya orang tua, betul nggak? Ustaz orang tua gua nggak ada, orang tua saya udah nggak ada. Ayo cariin makamnya kok, cariin makamnya, cariin makamnya, cariin makamnya, cariin makamnya, cariin makam siapa Ustaz? Atau orang tua lu. Ayo jarah maksudnya jarah, jarah ya kok ya. Kalau orang tua udah nggak ada, jarah. Tiap hari apa Ustaz? Yang bagus mah tiap hari Jumat. Tahu Jumat kok? Sesudah Kamis. Itu mah sebelum Kamis, Rebo itu mah kok Jumat, tahu nggak lo? Nah siapa Jumat jarak ke orang tua. Emang apa Ustaz ganjaran jarak ke orang tua? Ya Allah luar biasa besar kok. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Tahu kok Syekh Nawawi kok?
Ibu di mana lu? Dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau namanya kitab Nihayatul Jen, man jarak kubra walidai, siapa orang yang jarak ke makam ibu bapak au ahadihima, atau salah satu dari ibu bapak kita fi Jumatin, hari Jumat, wa yakra'u indahu surat Yasin, kita bacain tuh kuburan bapak kita, emak kita surat karena birron liwalidai, maka kita yang jarak ke makam ibu, ke makam bapak baca Yasin, kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah. Tuh, paham anak-anak? Udahan dulu waktu orang tua enggak ada, lu sia-siain. Ya, udahan dulu waktu Mdi ada, lu pada durhaka. Ayo Pok, Mdi udah enggak ada jarak orang tua. Buktikan kita ini anak yang berbakti kepada orang jarah. Tiap hari apa tadi kok? Jumat. Bawa apa? Yasin. Ada orang sini yang rajin jarah ke orang tua tiap Jumat ke makam emak, ke makam bapak? Nggak ada. Lu mah jarah, mau hajatan doa, yang pada sial doa. Sama di kampung gua ge. Mau hajatan baru ingat orang tua. Itu juga calon mantu dibawa. Bawanya bukan Yasin, kue sepiring, kopi seceret, sama tikar, mau pisang sesisir. Waduh lu, itu lagi rusuh. Waduh, gangster kali ini. Cuma gerecokin gua ya. Jemaah. Ada jarang hajatan doa, bukannya jarang ngajar ngopi. Mantapnya mananya lagi kamu sehat, tolol. Orang udah mati ditanya sehat. Jarang ya Po ya, tiap Jumat bawa apa tadi? Bawa Yasin. Kalau apal ya udah nggak bawa Yasin, udah apal ini. Ya ada ini mah jarang. Bawa air doang, anak 5 serang seember atau ledok. Berani. Elah jarang ya orang tuh. Kalau ibu sering jarak ke orang tua, nanti loh anak-anak kita digerakin oleh Allah untuk jarak ke kita, betul nggak Pak? Kan kita pengen kalau kita mati anak jarak ke kita, betul nggak Pak? Nah kita dulu anak jarak ke orang tua, jangan lu pengen dijarin sama anak doang, lu jadi anak gak pernah jarak, minah ya anak. Ih hukum karma berlaku loh, kan kita bakal mati Po. Emang lu selamanya di sini, pulang target. Hello, tuh, di ngomong mati mah diem. Yakin gak lu bakal mati? Kapan? Nggak tahu ya, itu mah urusan Allah. Entah saya duluan, ibu paling duluan, atau ibu duluan, saya paling belakangan. Pengen mah, tapi kan nggak tahu itu urusan Allah. Betul nggak Pak? Pak, kalau empok mati siapa sih yang Pak harapin untuk ngedoain kita, ngejarain kita? Pak, siapa Pak? Pak, siapa? Anak apa laki? Laki kemana Pak? Ah, tuh bangku bang, ngomong aja bang, kawin lagi. Ini belum mati bang, udah ngomong aja kawin lagi. Ini itu, dia orang keluarnya dari mulut dia. Berarti yang kau harapin laki dulu apa bini dulu yang mati? Ayo tolol, nyumpain laki mati dulu, ketok dulu. Tapi urusan Allah itu mah ya suami dulu atau bini dulu Po ya. Tapi kalau bini dulu laki-laki mah nggak betah loh. Ih nggak percaya. Makanya menurut tim survei, nih sekabupaten Tangerang kebanyakan janda daripada duda. Jangan pun sekabupaten lah. Nih desa apa nih? Kiara, kebanyakan janda apa kebanyakan duda kok? Tuh, duda kemana? Duda mah nggak sempet. Peribahasa orang kampung saya mah kok nggak ada memainan. Panduda mah, laki-laki mah nggak ada idah kok. Nempo mati pagi, habis johor laki boleh nikah lagi. Mau laki-laki geblek ya tolol. Ini belum dikubur dia mau diajak kubur lagi ayah. Boleh ke bina-bina ya. Apalagi laki-laki mah bener bang. Ini nggak betah lo, ini nggak percaya lu mah. Kan laki-laki mah nggak ada bakinya. Semakin tua makin ngeguplu santennya. Ini nggak percaya. Bahkan nih, tuh di kampung
kampung saya udah aki-aki, udah tua, udah tua, bininya mati, bininya maut, bininya wafat. Itu cucunya juga udah gede-gede, cucunya udah gede-gede. Begitu beres ditinggal bini sesakitan aja itu duda. Seminggu sekali berobat, dia mau nikah lagi bilang ke anak malu kali udah punya cucu gede-gede. Akhirnya anaknya musyawarah ngeliat orang tua kali kasihan nggak ada yang ngurusin, pan anak mah nggak kayak bini, betul nggak? Anak mah ada waktu-waktunya, apalagi anaknya sial doang, nggak ada yang mengurusin bapak. Akhirnya ditikain sama janda biar ada yang ngurusin, maksudnya tuh bapaknya. Itu bener loh syariat. Begitu beres ditikain itu kok nggak sakit-sakit. Tadinya mah lu belum nikah mah seminggu sekali berobat, begitu ditikain nggak sakit-sakit. Kali kok ganti oli, iya dia olinya ganti gitu kali. Cair. Jadi lancar di servis. Kayak motornya lu kalau nggak diganti olinya ngebul. Ya boy ya, ini syariat. Kayaknya ini nggak percaya lu mah. Berarti yang gua harapin yang ngadain kita, yang ngejarin kita siapa? Anak, betul nggak? Nah kalau empok pengen dijarin sama anak, kita dulu anak. Dulu ada adat orang tua, jarak orang tua. Ustadz, orang tua saya masih hidup. Jarah lagi, kok hello. Jarah mah bukan kepada orang yang udah nggak ada ya kok, apalagi yang masih ada. Jadi ya jarah, nyaba orang tua, nyaba orang tua, nyaba. Ayo orang tua rumahnya di mana nih? Ayo silaturahmi seminggu sekali ya Maya. Kok kalau empok nyaba ke orang tua, wayahnya mampir dulu ke Alfa. Aduh ya jangan lengoh ya. Luar saya ada bawa teng-tengan ya po ya. Orang tua mah seneng jasa lo kalau disabah sama anak ya po ya. Apalagi anaknya bawa teng-tengan. Itu Pak Alfa kok beli minyak 2 liter juga atoh orang tua mah. Apalagi yang laki-laki masih ada 2 elo rokok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, mak, sehat mak, lu nah gimana sehat? Ini lo boleh apa itu? Ini tadi saya ke Alfa. Jadi lu punya milik, alhamdulillah mak, doa emak ngeberbetaya saya barokah. Ini suami saya kemarin dapat bisnisnya meleduk. Ya alhamdulillah. Emang ngejual apa? Salah kilo ngejual tanah tetangga. Maksudnya suruh tetangga, suruh ngejualin. Ada milik, dikasih milik sama tetangga. Syariatnya saya ke Alfa beli minyak buat embi 2 liter sebulanan. Alhamdulillah lu mah baik jasa. Lu doang anak gua yang rajin ke gua nyaba mana, yang lain mah kebelet doang. Begitu ini ngeberebet kok doa orang tua, pokoknya mah manjur lu. Tembus ke aras. Doa ibu, doa orang tua bagikan doa Rasul kepada umatnya, insya Allah manjur insya. Ya boy ya, nyaba ke orang tua, nyaba. Ada orang sini yang nyaba ke orang tua rajin minjem aja kali. Pada sial doa. Rajin benar ke orang tua tapi minjem melulu. Kemarin aja jiwanya sebelah. Antingnya dipinjam suruh lakinya buat modal. Atau mah nyamingling aja. Tinggal sebelah lagi dapat seminggu kali modalnya habis suruh pinjam lagi. Orang tua mah mau dikasih ayah buat anak mah ya po ya. Jadi apalagi ibu lo luar biasa, makanya kasih sayang ibu, kasih sayang bapak bagaikan sinar sang surya menerangi alam semesta. Kagak ada yang namanya perhitungan orang tua mah, betul nggak po? Nggak ada yang namanya utang piutang, tapi kadang-kadang anak pada sial doang. Orang tua minjam utang, tolong. Bahkan dulu mah ada loh di TV, ibunya dilaporin punya utang 3M. Ada dulu di TV One dulu. Tahu sekarang mah TV-nya udah ada gambarnya kali. Belum. TV gua renyek kaya. Kemarin MMC TV hilang, Indosiar, RCTI pada hilang. Ada gambarnya 10.000. TV lu sama. TV lu sama. Coba kemana gambar? Emang kudu diapain itu TV? Hah? Diapain? Dibeliin apa? SpongeBob. Kemarin apa pantas tetangga gue TV-nya dijual, dibeliin itu. Iya TV-nya dijual, dibeliin itu. Apa tuh namanya?
Iya. Itu habis TV-nya nggak ada gambar-gambarnya. Jemaah. Hello. Iya dulu ada lo berita, orang tuanya dilaporin ya udah nenek-nenek itu katanya punya 3M utang. Dulunya bukan 3M, berapa juta itu berbunga Kak sama anak. Itu bisa segitunya ya anak tolol jasa. Kayak keluar dari pantat MBA ya. Tolol katanya mah dia keluar dari mana kali. Dan mau gak tau kayak orang kayak gitu ini pamamika itu orang. Dan katanya mengelahirin nggak sakit kali. Jadi jangan ngelawan lo ke emak lo, apalagi lo perawan. Kalau lo ngelawan ntar lo dilawan lagi sama anak lo. Dengerin Mina, Tiara, lo jangan. Ya kok ya, itu nanya lo ke emak kita yang udah pengalaman ngelahirin sakit mak ngelahirin mak. Ini, nih keringet lendeh. Tapi sakit jol lagi anak. Kalah sakit sama ayat enak mah. Emang kayak tahu Ustaz, ya Allah kok nih saya punya anak nih, kalau bini saya lahiran saya pangku. Bener kok, bahasa orang kampung saya mah nyundang bahasanya. Di sini sama nggak bahasanya? Sama nggak? Yang po lahiran nih, palampo di pangku sama laki itu bahasa orang kampung saya mah nyundang bahasanya. Di sini sama nggak? Yang po lahiran nih, palampo di pangku sama laki itu kata orang kampung saya mah nyundang bahasanya, nyundang. Di sini sama nggak bahasanya? Yang po lahiran nih, padahal kok di pangku ini loh. Saya mah kok bener kok, itu bener. Bini lahiran di pangku masa ya Allah ternyata orang ngelahirin kayak gini. Mungkin dulu ibu saya ngelahirin saya kayak gini, makanya kita nggak boleh ngelawan ke ibu, betul nggak? Ini ternyata orang ngelahirin itu antara hidup dan mati, betul nggak kok? Ini keringat lender keluar kok, entar lu neng lu. Bagusnya gue mau jadi laki-laki nggak ngelahirin, beruntung jasa. Ntar lo ngelahirin lo, hayu lo. Padahal pokoknya mah entar hidup dan mati, betul? Bener kok. Nih saya habis dicakarin. Asal bini saya ngedam saya kentut. Nahanin. Ya Allah, begini orang ngelahirin. Padahal kita nggak boleh ngelawan ke ibu. Bidan mah sama dukun enak dia mah. Ayo no, tahan napas. Beruan. Angkat gitu. Ini rambutnya udah kelihatan beneran terusan gitu kan. Dapat setengah jam kali bidan kekesalan ditempok bukan rambut orok ternyata. Rambut siapa kali? Ya Allah. Coba ya jangan ngelawan ke emak ya. Ada orang tua biarin kencing lo. Coba ada ke orang tua ya. Kalau kita berakhlak mulia ke orang tua, insya Allah anak-anak kita berakhlak mulia kepada kita. Insya amin ya Allah ya Robbal. Alah dia mau pada tidur. Ngeri ya tong ya nih ya. Alah jadilah kamu anak yang soleh. Amin ya Allah ya Robbal. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang membawa kita menuju ridha Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Ya ini aja lah, kita udah datang, guru kita udah datang. Hampura kalau ada kata saya yang salah, hampura. Kalau ada yang benar, mudah-mudahan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi udah sejam ini posanya. Nah gini aja ya, hampura. Nanti kalau ada waktu kita kembali lagi. Kalau saya diundang itu juga. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.